Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda kiamat kecil, itu sangat banyak sekali. Tapi saya akan sebutkan beberapa saja. Ratusan tanda kiamat kecil tersebut. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dari pembahasan tentang masalah kubur. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu pembahasan as-sa'ah, yaitu pembahasan tentang masalah terjadinya hari kiamat. As-sa'ah atau juga disebut dengan yang masyhur di kalangan kita adalah kiamat. Ya. Kenapa kiamat itu disebut dengan sa'ah? Ya. Kenapa kiamat itu disebut dengan sa'ah? Disebutkan oleh para ulama, ya, karena li sur'ati al-muhasabati fiha. Karena begitu cepatnya perhitungan pada waktu itu. Maka kata sa'ah itu karena dari kata cepat. Karena begitu cepatnya, ya, perhitungan pada waktu itu, maka kiamat itu dinamakan sa'ah. Sebagian ulama mengatakan dinamakan sa'ah li'annaha tafja'un nas fi sa'atin wahidah fayamutuna fi lahdatin wahidah. Kata para ulama, dinamakan kiamat itu sa'ah juga dikarenakan orang pada saat itu, pada waktu yang sama, orang terkejut semuanya ketika ditiupkan trompet dan semuanya meninggal. Di dalam waktu yang sama, pada saat yang sama. Makanya disebut dengan sa'ah. Pada waktu yang sama ditiupkan trompet, orang semuanya meninggal. Maka itulah dinamakan sa'ah. Adapun dalil tentang adanya hari kiamat ini sangat jelas sekali. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Kiamat itu sudah dekat. Nah, di dalam sebagian ayat Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dekat bagi manusia perhitungannya, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW mengisyaratkan, menjelaskan tentang hari kiamat ini. Kata Rasulullah SAW, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakadha bil wusta wallati tali al ibham wa ana was-sa' bu'istu ana was-sa'a kahatain." Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, saya melihat Nabi sallallahu, ya, dua jari beliau, yaitu jari wusta, jari tengah, dan jari setelah jempol. Beliau, kata Sa'id bin Sa'idi, mengisyaratkan demikian, sesungguhnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ya. Para ulama berselisih apa yang dimaksud oleh Nabi seperti dua jari ini.
Apakah dari sisi jarak ataukah dari sisi tinggi? Karena jari tengah lebih tinggi daripada jari telunjuk. Adakah jari telunjuk itu lebih tinggi daripada jari tengah? Angkat tangan. Ya. Maka ya jari tengah ini biasanya lebih tinggi. Ya. Kata para ulama, Nabi mengisyaratkan bu'istu ana was-sa'a kahatain. Saya diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Seperti tingginya jari ini, sangat dekat sekali. Karena tingginya tidak terlalu jauh. Sebagian ulama mengatakan jarak antara jari telunjuk ke jari tengah. Tapi penafsiran yang mengatakan perbedaannya dengan tinggi ini lebih kuat. Dan ini yang banyak ditafsirkan oleh para ulama. Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Saya diutus kata Nabi sallallahu dengan dekatnya hari kiamat seperti dua jari ini. Timbul pertanyaan bagi kita. Kata Nabi sallallahu, saya diutus dengan kiamat itu seperti dua jari ini, sangat dekat. Padahal Nabi sallallahu sudah meninggal berapa tahun? Berapa tahun Nabi meninggal? Kada ada yang hafalnya ke tahun Hijriah? 1400 tahun Nabi sallallahu meninggal. Padahal Nabi sallallahu mengatakan, saya dengan kiamat diutus semacam ini. Sekarang kenapa kada jadi kiamat? Padahal ini parak benar. Sekarang kenapa kada terjadi kiamat? Apakah hadis Nabi salah? Padahal beliau mengatakan, saya diutus dengan kiamat sangat dekat. Maka para ulama memahami hadis itu tidak seperti itu. Kata para ulama, kiamat itu dekat diisyaratkan oleh Nabi kalau dibandingkan dengan umur dunia yang telah berlalu. Sejak Allah ciptakan dunia ini sampai kepada masa Nabi, ya, masa Nabi dengan masa kiamat itu sangat dekat. Dibandingkan dengan apa? Dengan semenjak Allah ciptakan dunia sampai kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum masa Nabi itu dunia ini sangat panjang sekali usianya. Sangat panjang sekali. Maka Nabi membandingkan antara beliau dengan hari kiamat kelak itu seperti dua jari ini saja. Dibandingkan dengan umur dunia. Itu maksudnya. Maka inilah yang dipahami di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam masalah beriman pada hari akhir ini. Yaitu seorang muslim harus memahami bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Jangan dia menyangka bahwasanya hari kiamat itu tidak datang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sa'ata atiyatun." Sesungguhnya hari kiamat itu kata Allah pasti akan datang. Dan harus kita yakini pula bahwasanya kiamat itu dekat waktunya. Kiamat itu dekat sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, "Iqtarabatis sa'ah." Kemudian harus kita yakini pula bahwasanya kiamat ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ya, katakan sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah tidak menampakkan kapan terjadinya hari kiamat tersebut kepada siapapun. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, kata Allah, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui perkara hari kiamat, kapan terjadinya, kapan waktunya. Makanya Jibril alaihissalam ketika datang bertanya kepada Nabi SAW, Jibril bertanya, "Ya Rasul, ya Muhammad, mata sa'ah?" Ya. Kapan terjadi hari kiamat? Kemudian Nabi SAW beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Kata Nabi SAW, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Nabi SAW beliau sendiri tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Timbul pertanyaan, kenapa ada sebagian orang mengatakan
bisa menentukan hari kiamat. Dan orang yang pertama kali setahu saya yang menentukan terjadinya hari kiamat umur dunia ini, yang pertama kali mengatakan adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ya, Imam Abu Ja'far At-Tabari yang terkenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau memiliki kitab namanya Tafsir Tabari, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang pertama kali mengungkapkan tentang masalah umurnya hari kiamat ini, umurnya dunia ini, kapan terjadi hari kiamat. Beliau di dalam kitabnya Tarikh, ya, Tarikhul Muluk war Rusul, ya, di situ beliau menyebutkan ya, kapan terjadi hari kiamat. Ya, kata beliau bahwasanya ya, hari kiamat itu ad-dunya, kata beliau, 7,000 sanah wa qad madha 6,100 sanah. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya dunia ini, kata beliau, usianya 7.000 tahun dan telah berlalu sudah 6.100 tahun. Ya, tinggal 900 tahun lagi. Dan Imam Ibnu Ja'far At-Tabari itu hidup pada abad ya, keempat. Dan sudah terjadi kiamat seharusnya. Ya. Tapi beliaulah yang pertama kali mengatakan umurnya dunia. Dan ini di kitab beliau At-Tarikh, dan diikuti setelahnya oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Sehingga ada orang belakangan menukil tentang terjadinya hari kiamat, memperkirakan umur dunia, sebetulnya sumbernya ini. Ya, sebetulnya sumbernya ini, yaitu berasal dari Imam At-Tabari dan berasal dari Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Apa sebabnya mereka menentukan umur dunia demikian? Karena ada hadis dan athar yang berbicara tentang masalah ini, yang mengisyaratkan umur dunia. Tetapi subhanallah, hadis dan athar yang berbicara tentang umur dunia semuanya tidak ada yang sahih. Tidak ada satu pun yang sahih, dan kebanyakan adalah hadis-hadis yang palsu. Kebanyakan adalah hadis-hadis yang tidak ada usulnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, wa kadza kullu hadisin warada fihi tahdid waqtu yaumil qiyamah ala ta'yin la yasbutu isnaduhu. Kata Imam Ibnu Katsir, semua hadis yang berbicara tentang penentuan waktu hari kiamat, ala ta'yin, menentukan kapan terjadinya hari kiamat, semuanya sanadnya tidak ada yang sahih, kata beliau. Ya, tidak ada sanad yang sahih. Ya. Sebab itu pula yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm bahwasanya tidak ada ya hadis-hadis yang sahih berbicara tentang hari kiamat. Taib. Timbul pertanyaan bagi kita, apa hikmah? Kenapa Allah sembunyikan kapan terjadinya hari kiamat? Bukankah kalau Allah padahkan hari kiamat itu akan terjadi pada tahun sekian, maka kita akan bisa berhati-hati. Kenapa seorang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu hari kiamat ini? Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya Allah sembunyikan hari kiamat ini agar manusia selalu setiap saat siap kapan datangnya hari kiamat. Kapanpun datang hari kiamat dia siap. Ya. Dia tidak menunggu-nunggu. Ya. Kapanpun datang hari kiamat, saat ini sudah siap dengan amal solehnya. Ya. Bukan sebagian orang ketika datang hari kiamat, tunggu dulu sebentar, saya mau beribadah dulu. Tetapi agar orang itu setiap saat dia siap. Kalau dikasih tahu hari kiamat itu sekian, akan datang tahun sekian, maka masih lawas lagi, 1 bulan lagi. Kau aja dulu lihat Piala Dunia dan semisalnya. Ya. Maka ya seseorang ketika dia mengetahui hari kiamat dekat dan disembunyikan, maka dia selalu setiap saat siap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneliti ya, hadis-hadis Nabi SAW, maka akan kita dapati bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Hari kiamat memiliki tanda-tanda. Taib. Atau yang disebut dengan istilah asyratu as-sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Maka
sebelum datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengasih tanda-tanda ini. Kenapa Allah kasih tanda-tanda ini? Pertama, agar bertambah iman kita dan bertambah keyakinan kita dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Dengan adanya tanda ini kita melihat, dengan tanda-tanda ini bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis beliau. Yang kedua, di antara hikmah ada tanda-tanda hari kiamat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang yang lalai dari akhirat agar segera mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum tidak ada lagi taubat. Maka dengan ada tanda-tanda ini, orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermaksiat, maka disegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita baca di buku-buku, maka para ahlul ilmu, para ulama membagi tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil, atau disebut dengan asratus sa'ah, as-sughra dan al-kubra. Tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Taib. Apa yang membedakan tanda kiamat kecil dan kiamat besar ini? Sebetulnya tidak ada dalil yang membedakan. Kalau pian cari hadis Nabi, tidak ada yang menyebutkan ini tanda kiamat besar dan Nabi ini tanda kiamat kecil. Tidak ada di dalam hadis Nabi. Tetapi para ulama beristinbat. Mereka beristinbat dari nusus, mengambil istinbat dari nas-nas yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka beristinbat bahwasanya dari hadis Nabi SAW itu ada tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil atau tanda kiamat besar itu mereka beristinbat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibn Usaid. Beliau mengatakan, kata beliau, ittala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadakar. Kata Hudzaifah, pernah suatu hari Nabi SAW muncul, dan pada saat itu kami sedang mudzakarah, sedang berbincang-bincang. Kemudian kata Nabi, ma tudzakirun? Apa yang kalian perbincangkan? Apa yang kalian mudzakarahkan? Kemudian kata sahabat, nudzakiru sa'ah, wahai Rasulullah, kami berbincang-bincang tentang hari kiamat. Kemudian kata Nabi, innaha lan takum hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Kemudian Nabi mengatakan, fadzakarat dukhan. Kata Hudzaifah, Nabi menyebutkan adanya kabut. Wad-dajjal, adanya dajjal. Wad-dabbah, dan adanya binatang melata yang asing. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit dari arah barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasati khusuf, dan 3 longsor. Khasfun bil masyriq, longsor dari arah timur. Wa khasfun bil maghrib, longsor dari arah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan longsor di tanah Arab. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, dan yang terakhir kata Nabi SAW, api keluar dari arah Yaman yang menghalau manusia sampai ke mahsyar. Maka ini adalah 10 alamat yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid, bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kata Nabi sampai muncul 10 tanda ini. Berdasarkan ini, para ulama menganggap 10 alamat ini adalah tanda kiamat besar. Adapun selain itu, para ulama menganggap tanda kiamat itu adalah tanda kiamat kecil.
Kenapa para ulama menganggap 10 tanda ini tanda kiamat besar? Karena kata para ulama, karena tanda ini sangat jarang terjadi. Tanda yang disebutkan oleh Nabi 10 ini sangat jarang terjadi. Kemudian yang kedua, tanda ini saling berurutan. Muncul tanda yang satu ini, muncul lagi tanda yang berikutnya. Saling berurutan. Makanya kata Nabi SAW, dia bagaikan ikatan mata rantai. Kalau terlepas satu, terlepas semua. Kalau keluar satu, maka bermunculan setelahnya. Oleh karena itu kata para ulama, inilah tanda kiamat besar. Taib. Terus bagaimana tanda kiamat kecil? Tanda kiamat kecil disebutkan oleh para ulama, ya. Tanda kiamat kecil mereka menyebutkan sangat banyak sekali. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda kiamat kecil, itu sangat banyak sekali. Tapi saya akan sebutkan beberapa saja. Ratusan tanda kiamat kecil tersebut. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Adapun tanda kiamat besar belum terjadi sama sekali. Tanda kiamat kecil itu ada yang sudah terjadi dan sangat banyak terjadi. Dan ada juga dari tanda kiamat kecil ini belum terjadi. Di antara tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka diutusnya Nabi adalah tanda seseorang mendekati waktu hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Kata Nabi, saya diutus dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ini tanda kiamat kecil, diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian di antara tanda kiamat pula adalah hilangnya amanah. Orang banyak tidak amanah di dalam dunia ini. Ini adalah salah satu tanda kiamat kecil. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadir sa'ah." Kata Nabi, jika hilang amanat, orang tidak amanah lagi, maka tunggu hari kiamat. Maka banyaknya orang tidak amanah pada zaman sekarang ini menandakan bahwasanya kiamat itu semakin dekat. Dan ini tanda kiamat kecil. Makanya kalau pengen melihat orang kada bayar utang, ingatakan pian ini hendak mendekati hari kiamat, sudah kada bayar jalan. Ya. Maka ya, ini tanda kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga di antara tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Nabi, tanda-tanda kiamat kecil ini ratusan, banyak sekali. Di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW juga adalah dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan di mana-mana. Ya. Maka ini tanda kiamat. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat diangkatnya ilmu dan bersebarnya kejahilan. Maka ini di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Maka banyaknya para ulama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh orang-orang yang jahil. Maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian di antara tanda hari kiamat pula adalah banyaknya pembunuhan. Ya, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Ini tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi ya hari kiamat tersebut sampai ya kata Nabi SAW, la taqmus saa'ah hatta yaksurul haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya haraj. Ditanya sahabat, "Wa mal haraju ya Rasulullah?" Qala al-qatlu al-qatlu. Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, apa itu haraj?" Yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Maka Bapak Ibu, ini di antara tanda-tanda kiamat kecil. Taib. Sebelum tanda kiamat besar ini, ada di antara tanda kiamat pula adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini siapa? Ya. Imam Mahdi ini adalah seseorang dari keturunan Nabi. Seseorang dari keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW akan keluar di akhir zaman. Ya. Dan beliau ya hidup di muka bumi ini 7 tahun. Dengan munculnya beliau, dunia ini diisi dengan penuh keadilan. Yang mana sebelumnya dunia ini diisi dengan penuh kezaliman.
Dengan datangnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, maka dunia ini diisi dengan penuh keadilan. Imam Mahdi ini nama beliau adalah Muhammad atau Ahmad. Nama beliau persis seperti namanya Nabi dan bapak beliau. Nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Maka Imam Mahdi ini pun juga demikian. Namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Beliau keturunan Fatimah dari jalur Hasan. Fatimah bisa anak Hasan dan Hussein. Imam Mahdi ini datang dari jalur Hasan. Ya, dari jalur Hasan. Nasabnya kembali kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, maka dari sisi nasab demikian. Ya, bukan orang bernama Mahdi jadi Imam Mahdi kada. Ya, tetapi orang nasabnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan. Kemudian ya, dijelaskan bahwasanya ya, Imam Mahdi ini ya, beliau akan keluar, akan muncul dari arah timur. Ya, dari arah timur. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis Nabi SAW, dan dikatakan turunnya beliau ya di atas ya menara putih dari arah timur ya, dari arah timur. Disitulah ya Imam Mahdi alaihissalam akan keluar. Kemudian ya ada beberapa kelompok yang mengagungkan Imam Mahdi ini. Di antaranya adalah orang Rafidhah. Mereka menunggu juga Imam Mahdi. Ya. Namanya di Sardab namanya, ya. Mereka menunggu lubang kecil ya. Mereka menunggu di sanalah nanti Imam Mahdi akan keluar. Dan juga orang-orang Yahudi. Juga mereka menunggu juga namanya Al-Muntadhar. Maka kata para ulama, ya, kata Syekh Su'ud Ibn Khalaf di dalam kitabnya Ad-Diyanah, kata beliau kemungkinan besar kedua kelompok ini, orang Yahudi dan kelompok Rafidhah ini, kata beliau kemungkinan besar yang ditunggu bukan Imam Mahdi, tapi yang ditunggu ada yang keluar Dajjal, kata beliau. Ya. Kenapa? Karena tentu Imam Mahdi ya tidak akan mungkin keluar dari orang-orang tersebut, dari orang Yahudi tidak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan, ya beliau keluar dari arah timur, kemudian Imam Mahdi ini akan mengisi dunia ini dengan penuh keadilan. Kemudian, ya, keluarnya Imam Mahdi ini juga tanda akhir zaman. Ya, seseorang ya berada di tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda besar yang disebutkan tadi, ada 10 tanda besar. Maka kita akan fokus pada 10 tanda besar ini. Ya, karena ini yang sering dibahas. Adapun tanda kiamat kecil ini sangat banyak sekali, tidak mungkin kita bahas. Tapi yang kita bahas ini adalah tanda kiamat besar, yaitu 10 tanda kiamat. Taib. Apakah tanda kiamat ini bisa kita urutkan? Tidak bisa. Tanda kiamat ini ya tidak bisa kita urutkan mana yang lebih dahulu keluar. Nah, kita tidak tahu mana yang lebih dahulu keluar apa. Tetapi bisa kita urutkan secara semacam ini. Sebagaimana disebutkan dalam kita kumpulkan hadis-hadis, maka ya tanda kiamat tersebut bisa kita awali dengan awal alamatnya itu adalah Dajjal. Kemudian keluarnya Dajjal. Kemudian setelah itu keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Baru keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baru ya setelah itu kita tidak tahu lagi alamatnya. Apa yang keluar? Apakah dukhan? Apakah kabut? Apakah longsor? Kita tidak tahu. Ya, tapi yang bisa kita urutkan Dajjal, kemudian keluar Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini yang bisa kita urutkan. Ya. Adapun setelahnya tidak bisa kita urutkan. Dan alamat yang terakhir adalah api keluar dari Yaman yang menghalau manusia berkumpul di mahsyar. Maka ini yang bisa kita urutkan dari alamat-alamat ini. Maka kita akan membahas satu persatu, yaitu Dajjal. Pertama, di antara tanda kiamat yang pertama itu adalah Dajjal. Dajjal ini siapa? Ya, Dajjal ini disebut juga dengan istilah Al-Masih. Ya. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena dia mamsuhul a'yun. Karena matanya apa? Terhapus. Karena Dajjal itu a'war, kata Nabi SAW, picak. Ya, Dajjal itu dia picak, ya.
Wa rabbukum laisa bil a'war, dan Tuhan kalian tidak picak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal ini ya disebut juga dengan istilah al-Masih. Kalau kita lihat nas-nas atau hadis-hadis, kadang-kadang Dajjal ini ya disebut dengan al-kadzdzab, seorang pendusta, ya, seorang pendusta. Dan kadang-kadang disebut Dajjal ini adalah mumawwah, ya. Dan kadang juga disebut dengan al-mukhrik, ya, atau al-mumakhrik, ya, yang memiliki di luar kebiasaan. Orang memiliki di luar kebiasaan. Dajjal ini ya, dia adalah keturunan anak Adam. Keturunan anak Adam alaihissalam, ya. Dan Dajjal ini memiliki sifat yang sangat banyak. Ya, sifat yang sangat banyak. Di antara sifat Dajjal ini disebutkan dalam banyak hadis. Pertama, Dajjal ini seorang pemuda berkulit merah. Ya. Kemudian dia adalah pendek orangnya. Jangan lihat pendek merah, ini Dajjal enggak. Ya, maka Dajjal itu kata Nabi SAW, dia ya pemuda, kemudian pendek orangnya, ya, kemudian berkulit merah. Ya, dia berkulit merah. Kemudian ya rambutnya keriting. Ya. Dan matanya picak, ya, di sebelah kanan. Ya, matanya picak di sebelah kanannya. Ya. Maka ini di antara sifat-sifat Dajjal yang disebutkan. Dan di antara sifatnya juga adalah Dajjal ini adalah dia tidak memiliki anak, mandul dia. Dia tidak punya anak. Ya. Maka Dajjal ini akan keluar dari arah timur, dari daerah Khurasan. Khurasan itu daerah Afghanistan, Iran dan sekitarnya. Maka itulah daerah Khurasan. Ya. Maka itu disebut dengan Khurasan. Ya. Daerah sekitar itulah disebut Khurasan. Maka Dajjal akan keluar dari daerah sana. Makanya paling banyak yang mengikuti Dajjal nanti adalah Yahud Asbahan. Asbahan itu berada di daerah Iran. Ya. Maka Yahud Asbahan itu yang paling banyak mengikuti Dajjal tersebut. Kemudian, ya, di antara sifat Dajjal ini dia cepat berpindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dan, ya, Dajjal ini sangat cepat, ya, berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Dan semua tempat dia masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Maka di Mekah dan Madinah, di tanah haram tidak bisa dia masuki, karena malaikat menjaga. Setiap kali Dajjal mau masuk dijaga oleh para malaikat. Ya, maka Dajjal tidak bisa memasuki dua kota suci ini, Mekah dan Madinah. Adapun selainnya dikelilingi Dajjal, termasuk di Banjar sini. Ya, maka akan didatangi oleh Dajjal semuanya. Ya, maka kecuali dua kota suci ini, ya, Mekah dan Madinah. Kemudian, ya, Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Tidak ada fitnah yang lebih besar pada umat manusia kecuali fitnah Dajjal. Ya. Fitnahnya luar biasa karena Allah berikan keajaiban pada Dajjal ini. Dia bisa menurunkan hujan, memberhentikan hujan, berbicara dengan hewan, ya, menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup, ya. Kemudian dia menampakkan surga dan neraka di kedua tangannya, maka banyak terfitnah. Maka yang paling banyak mengikuti Dajjal ini orang Yahud. Dan paling banyak juga di antara pengikut Dajjal ini di muka bumi adalah para wanita. Ya, adalah para wanita. Ya. Maka Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Ya, fitnahnya sangat besar sekali. Oleh karena itu, ya, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Makanya di waktu sholat disuruh kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal ini. Ya. Kemudian, ya, Dajjal ini, ya, dia tinggal di muka bumi itu selama 40 hari. Dia tinggal di muka bumi ini cuma 40 hari saja. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya kita rasakan seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 minggu.
Dan hari berikutnya seperti hari-hari normal. Ya. Maka ya seorang nanti ketika turun Dajjal ini akan merasakan seperti itu. Satu hari seperti satu tahun. Ya. Dan itu bisa kita rasakan. Walaupun Dajjal kada turun, kita bisa merasakan kadang-kadang ketika seorang dalam kondisi musibah merasa hari itu begitu panjang. Lagi kada berduit, ya kada bisa duit apa macam, maka menunggu gajian tanggal 1 ngali benar. Rasa ya tanggal 30 itu seperti 1 tahun mungkin. Ya, pas duit kosong kada ada. Maka orang bisa merasakan, apalagi pada masa datangnya Dajjal semacam ini. Ya, maka kata Nabi SAW, 1 hari seperti satu tahun. Kemudian, ya, maka kita disuruh oleh Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Kita ini agar terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, ya, seseorang berpegang teguh terhadap agama Allah. Dajjal ini dia tidak membunuh. Dia membunuh cuma 1 orang aja. Di dalam hadis dia tidak membunuh, dia membunuh cuma 1 orang saja. Ya, ada Dajjal mengaku dia Tuhan. Kemudian datang orang dari Bani Tamim. Ya, At-Tamimi, ya dari Bani Tamim. Dia mengatakan, engkau adalah Dajjal. Dibunuh oleh Dajjal orang ini. Kemudian setelah dibunuh oleh Dajjal, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Kata Dajjal, nah percayakah aku ini Tuhan? Tambah yakin aku ikut Dajjal. Dibunuh lagi oleh Dajjal. Ya. Cuma ini saja kasusnya yang dia bunuh. Yang lain dia tidak bunuh, tetapi dia memfitnah manusia. Sehingga banyak pengikutnya, ya, orang terfitnah dengan Dajjal, mengikutinya karena dia menyangka Dajjal ini adalah Tuhan. Ya. Dia pertama mengaku Nabi. Setelah itu dia mengaku seorang Tuhan. Ya. Maka orang banyak terfitnah dengan Dajjal ini. Maka kata para ulama, agar kita terhindar dari fitnah Dajjal ini, salah satunya adalah kita berpegang teguh terhadap agama Islam. Ya, i'tisam, menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maka insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, mengerti tentang tauhid, asma wa sifat, mengerti tentang tauhid, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ya, dengan itu dia tidak terfitnah dengan fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di antaranya doa di habis tasyahud akhir, kemudian membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Maka ini adalah fitnah seseorang terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian kita ini ketika ada datang Dajjal, kita ini disuruh untuk menghindar. Dan kita menjauh dari fitnah Dajjal, bukan memarakinya. Kalau pengen mendengar di situ ada Dajjal, jangan didatangi. Maka kita menjauh, lari dari fitnah Dajjal tersebut. Ya. Karena seorang Muslim dia harus lari dari fitnah. Makanya kata para ulama, as-sa'idu man janabal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menjauhi fitnah. Ketika ada fitnah Dajjal, kita lari. Ya, jangan mendekat dari fitnah tersebut. Dan itu sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja ada fitnah mereka lari, tidak mau. Maka itu kuncinya hidup sukses. Ada fitnah antum lari. Enggak usah mendekat dengan fitnah tersebut, ya. Maka kalau kita masuk dalam fitnah, maka kita akan terombang-ambing dalam fitnah tersebut. Kemudian, ya, bagaimana binasanya Dajjal ini? Ya. Dan sebetulnya Dajjal ini sudah terikat. Dan itu diceritakan di dalam sebuah Sahih Muslim, ya. Ya, disebutkan, ya, seorang sahabat, ya, Tamim Ad-Dari, ya, beliau, ya, terdampar naik sebuah kapal. Beliau terdampar di sebuah pulau, ya, di sebuah pulau, ya. Kapalnya itu terdampar. Akhirnya pun para sahabat ini pun berjalan-jalan mengitari pulau tersebut. Akhirnya Tamim Ad-Dari, ya, melihat, ya, ketika berjalan melihat ada seseorang, ya, tubuhnya dipenuhi dengan bulu, ya. Tamim Ad-Dari ketakutan, ya. Kemudian, ya, makhluk ini kata Tamim Ad-Dari yang disebut dengan jasasa mengasih isyarat bahwasanya di sana di dalam gua itu ada seseorang yang menunggumu. Akhirnya Tamim Ad-Dari pun pergi, ya, menuju diarahkan tersebut. Ketika diarahkan tersebut, ya, ternyata ada seseorang yang terikat, ya. Kemudian kata Tamim Ad-Dari, matanya picak. Kemudian orang ini bertanya, ya, apakah sudah mulai terisi danau ini? Kata Tamim Ad-Dari, betul. Ya, danau ini sudah ada airnya.
Kemudian orang ini muncul lagi. Apakah di daerah yang terkenal dengan pohon kurma muncul seorang nabi? Ada seorang nabi. Kata Nabi, betul, muncul seorang nabi. Kemudian Dajjal menyebutkan ini sifat-sifat ini. Dibenarkan oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian kata Dajjal, ya sebentar lagi saya akan keluar. Maka Tamim Ad-Dari pun ketakutan, beliau keluar. Ketika keluar, beliau naik kapal kembali sampai kepada Nabi SAW dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya yang kau temui itu adalah Al-Masihud Dajjal. Itu adalah Dajjal, kata Nabi SAW. Dan ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Maka ya Dajjal ini dibunuhnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun di menara, ya, di Damaskus, ya, maka pada saat itu Dajjal menuju Baitul Maqdis. Nabi Isa pada saat itu turun. Ketika Nabi Isa berada di Baitul Maqdis, ya, maka Nabi Isa pun mengejar Dajjal ini. Dajjal ini ketika melihat Nabi Isa dia meleleh. Ya, dia meleleh ketakutan karena Dajjal tahu dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka pas bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Saat Dajjal itu mati, maka pengikutnya pun ketakutan. Pengikutnya pun lari-lari. Ya, ada yang bersembunyi di belakang pohon, ada yang bersembunyi di belakang batu. Maka pada saat itu, ya, batu dan pepohonan berbicara. Berkata, ya Muslim, khalfil Yahud. Wahai Muslim, di belakangku ini ada orang Yahud, bunuhlah. Ya, maka pada saat itu orang-orang Muslim, ya, pengikut-pengikut Dajjal pun dibunuh. Ya, pengikut Dajjal pun dibunuh. Pohon, batu berbicara. Kecuali satu pohon, kata Nabi SAW, yaitu pohon Gharqad, yang dia tidak berbicara. Ya, adapun semua pohon itu berbicara. Dan Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Para ulama mengatakan fitnah Dajjal ini ada dua fitnah. Dajjal ini fitnahnya dari sisi orangnya, dia fitnah. Dan dari sisi jenisnya juga kadang-kadang dinamakan fitnah itu fitnah Dajjal. Orang yang suka menipu orang lain, ya, dengan agama, menyihir dengan perkataannya, maka ini juga disebut dengan Dajjal, kadzab. Ya, seorang pendusta, ya, menyihir orang dengan perkataannya. Jadi Dajjal ini dari sisi fitnahnya orangnya iya, dari sisi jenis fitnahnya juga kadang-kadang fitnah itu disebut dengan Dajjal. Dengan banyaknya orang pendusta-pendusta, orang mengaku nabi, orang mengaku rasul, maka itu juga disebut dengan Dajjal. Kemudian ada satu hal yang ingin saya jelaskan, ya, sebelum saya tutup ceramah ini. Ada satu orang yang terkenal pada masa Nabi disebut dengan Dajjal, yaitu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini, ya, kalau Anda baca di buku-buku sejarah, sebagian sahabat bersumpah Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyad ini hidup pada masa Nabi SAW. Ya. Namanya adalah Sofi. Dan dikatakan namanya adalah Abdullah Ibnu Sayyad. Dia adalah orang Yahudi Madinah. Ya, dikatakan dia adalah dari orang Yahudi Madinah. Sebagian lagi mengatakan dia berasal dari orang Ansar. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Ibnu Sayyad ini masih kecil. Ya, Ibnu Sayyad ini masih kecil. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan Ibnu Sayyad ini berislam. Ketika datang Nabi SAW, Ibnu Sayyad ini berislam. Dan Ibnu Sayyad ini memiliki anak yang bernama Umarah. Ya. Umarah Ibnu Abdullah Ibnu Sayyad. Umarah ini salah satu pemuka tabi'in. Imam Malik meriwayatkan darinya. Dari Umarah anaknya Abdullah Ibnu Sayyad ini. Ibnu Sayyad ini, para ulama berselisih. Apakah dia Dajjal ataukah bukan? Sebagian ahlu ilmu mengatakan dia adalah seorang Dajjal. Sebagian lagi mengatakan dia adalah seorang dukun. Ya. Maka pernah suatu hari, ya, ketika tersebar perihal tentang Ibnu Sayyad ini kalangan sahabat, bahwasanya dia adalah Dajjal. Maka Nabi SAW ingin mengetahui keadaan Ibnu Sayyad ini, bagaimana orangnya. Maka Nabi SAW, ya, datang, ya, ke tempat Ibnu Sayyad sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar. Ya. Kata Ibnu Umar, intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibal Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Umar, saya pergi bersama Nabi sallallahu, ya, pada kelompok, ya, pada sekelompok orang yang di situ ada Ibnu Sayyad. Hatta
wajaduhu yal'abu ma'asibyan ut'ima bani maghalah. Ya. Pada saat itu, ya, sekelompok Yahudi ini mendapati Ibnu Sayyad sedang bermain-main sama anak-anak kecil. Dan Ibnu Sayyad pada saat itu kata Umar bin Khattab sudah hampir balik. Maka Nabi pun memukul Ibnu Sayyad ini, dipukul oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tashhadu anni Rasulullah. Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad, wahai Ibnu Sayyad, kamu bersaksi aku ini Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, ya, Ibnu Sayyad pun melihat Nabi. Kemudian dia mengatakan, asyhadu annaka rasulul amin. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah rasul yang terpercaya. Kemudian Ibnu Sayyad ini pun balik bertanya kepada Rasulullah. Kata Ibnu Sayyad, atasyhadu anni Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, wahai Rasulullah, engkau bersaksi aku ini Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad. Dia balik bertanya. Kemudian kata Nabi pun enggan, ya, Nabi pun tidak menjawab demikian. Kemudian kata Nabi, amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Madza tara?" Apa yang kamu lihat, wahai Ibnu Sayyad? Kata Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Sayyad, "Ya'tini shadiqun wa kadhibun." Sesungguhnya telah datang kepadaku seorang yang benar dan seorang pendusta. Kemudian Nabi pun mengatakan, "Khallata 'alaikal amr." Ya, engkau telah kacau, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Inni qad khabbatu lak khabi'a." Sesungguhnya aku menyembunyikan kamu sesuatu. Kemudian Ibnu Sayyid itu mengatakan, "Huwa dukh." Kata Ibnu Sayyid, itu adalah dukh atau kabut, kata Ibnu Sayyid. Kemudian kata Nabi SAW, "Ikhsha falan ta'du qudrak." Kemudian Nabi malah, "Ikhsha, celaka engkau," kata Nabi SAW. Sesungguhnya engkau tidak mampu melebihi kekuatanmu. Kemudian Nabi kata Umar, yang mendengar demikian pun Umar pun marah. Kata Umar, "Ya da'ni ya Rasulullah adribu unaqa." Wahai Rasulullah, biarkan aku yang memenggal leher orang ini. Kata Umar bin Khattab. Kemudian kata Nabi SAW, "Falan tusallit alaih. Iyakunhu falan tusallit alaih." Kalau benar dia Dajjal, wahai Umar, kau enggak bisa membunuhnya. Karena Dajjal bukan engkau yang membunuhnya, itu Nabi Isa alaihi salam. Maka engkau tidak akan bisa, wahai Umar. Wa illam yakunhu fala khairul laka fi qatlih. Kalau seandainya dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaatnya engkau membunuhnya, kata Nabi SAW. Maka ya, ini salah satu peristiwa yang dijelaskan, ya, bagaimana dialog Nabi dengan Ibnu Sayyad. Ya, bahwasanya Ibnu Sayyad ini, ya, dia mengaku bahwasanya dia adalah Rasulullah. Kemudian di dalam riwayat lain pernah, ya, Nabi SAW, ya, dengan Ubay bin Ka'ab, ya, beliau, ya, pernah pergi ke tempat Ibnu Sayyad dan Nabi bersembunyi, ya. Ketika Nabi SAW, ya, bersembunyi, ya, hendak bersembunyi di bawah pohon, maka ibunya Ibnu Sayyad melihat Rasulullah. Ibunya Ibnu Sayyad ini melihat Rasulullah SAW. Maka ibunya Ibnu Sayyad ini pun berteriak atau berkata kepada Ibnu Sayyad, "Ya Safi," karena itu namanya, "Ya Safi, hadza Muhammad." Fasara Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad pun langsung loncat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau tarakathu bayyan." Kata Nabi, kalau ibunya membiarkan dia tidur tadi, dia diam, dan Ibnu Sayyad tidak tahu kedatanganku, niscaya akan terang. Siapa Ibnu Sayyad ini? Kata Nabi SAW. Maka dia akan menceritakan dirinya. Ya. Dan subhanallah, ya, Ibnu Sayyad ini ikut di dalam sebuah peperangan. Ikut dalam sebuah peperangan. Pada peperangan tersebut, ya, Ibnu Sayyad ini tidak didapati. Dari orang yang mati dan juga dari orang yang selamat, tidak ada hilang di dalam peperangan tersebut. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat bersumpah, "Demi Allah," kata sahabat, "ini Dajjal," sahabat. Ya, bahwasanya ini adalah Dajjal. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal yang disebutkan Al-Masih. Tetapi dia ada Dajjal min Dajajilah, yang katakan Nabi sesungguhnya nanti di hari kiamat banyak Dajjal-Dajjal yang muncul. Tetapi dia bukan Dajjal yang disebutkan dengan
Dajjal yang Al-Masih yang disebutkan di dalam tanda kiamat besar, tapi dia bagian dari Dajjal. Maka pendapat yang paling benar dia adalah seorang Dajjal, tapi bukan Dajjal besar. Ya, sebagian ahlul ilm menyebutnya dia adalah seorang dukun. Ya, pada lisannya ya syaitan membisikkan kepadanya. Wallahu taala alam. Ini sekiranya yang berkaitan tentang masalah Dajjal. Nanti insya Allah kita lanjutkan berkaitan tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya. Baik. Ini ada pertanyaan kertas. Semoga Allah menjaga pian, keluarga, kru pengajian, serta seluruh kaum muslimin yang menyimak pengajian hari ini. Izin bertanya, bagaimana membedakan perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi dengan yang tidak? Pertama, cara membedakan pendapat yang bisa ditoleransi dan tidak, ya, dilihat sisi dalil. Pertama dari sisi dalil. Pertama, pendapat itu berdalil apa tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat adakah pendahulunya yang berpendapat demikian. Ada enggak para ulama salaf berpendapat demikian? Kalau seandainya tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ulama salaf yang berpendapat demikian, maka ini perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi. Ya, pertama tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ulama salaf yang berpendapat demikian. Kemudian yang ketiga adalah pendapatnya menyimpang, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak bisa ditoleransi. Contoh misalnya, ada sebagian orang meyakini sahabat itu fasik, sahabat itu murtad, keluar dari Islam, maka ini bertentangan dengan akidah, maka ini tidak bisa ditoleransi, bahkan dicela. Orang berpendapat demikian. Ya. Atau seseorang membolehkan misalnya menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Maka ini ada berpendapat demikian, ada orang berpendapat demikian, kita katakan ini tidak boleh. Ini pendapat yang menyimpang. Ya, bahkan menyelisih nas-nas yang sahih. Maka cara membedakannya adalah dalil. Ada tidak dalilnya? Yang kedua, ada enggak para salaf berpendapat demikian? Pendahulunya. Kemudian yang ketiga adalah dia bertentangan enggak dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau dia bertentangan, maka ini tidak bisa ditoleransi pendapat ini. Kemudian, bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan bagi penuntut ilmu? Cara yang tepat adalah kita menjelaskan mana yang rajih. Kalau pendapat itu berdasarkan dalil, contoh misalnya, pendapat yang berdasarkan dalil. Contoh misalnya, sebagian orang berselisih tentang masalah sholat. Ketika dia itu di waktu i'tidal, apakah bersedekap ataukah tidak misalnya. Di waktu i'tidal. Ini pendapat yang berdasarkan dalil. Masing-masing ada dalilnya. Sikap kita adalah menjelaskan dua pendapat tersebut, kemudian menjelaskan mana yang rajih menurut kita tanpa mencela pendapat yang satu. Anda jelaskan bahwasanya ini pendapatnya ini fulan, pendapatnya ini dalilnya, kemudian ini pendapatnya fulan, ini dalilnya, yang rajih menurut saya ini. Kenapa yang rajih? Ini dalilnya. Tanpa harus mencela, tidak boleh dicela. Tapi kita paparkan boleh, kita memaparkan dua pendapat, ya, dan kita hormati pendapat yang satu ini. Dan kita jelaskan mana yang rajih, mana yang kuat. Sampai di sana saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Ini kalau pendapat yang berdasarkan dalil. Seperti ini kita menyikapi. Bukan pendapat berdasarkan dalil, tidak boleh kita rajihkan. Boleh kita rajihkan salah satunya. Tapi tanpa mencela pendapat yang lain. Itulah etika di dalam beradab. Tapi kebanyakan kita kalau berselisih pendapat memaksa agar orang itu ingin kayak seperti kita pendapatnya. Itu masalahnya. Ini kenapa kada mau bersedekap? Ya kenapa bersedekap? Dihajarnya habis-habisan. Ya, ini masalahnya, menginginkan orang seperti dia. Sedangkan sidin kada mau kayak pian. Ya, maka kita harus berlapang dada ya di dalam masalah tersebut, ya. Kemudian mohon nasihat pian agar kami sebagai penuntut ilmu bisa menyikapi perbedaan pendapat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan, khususnya dalam hal perbedaan fikih ibadah yang muktabar. Iya, kalau berdasarkan dalil, sebagaimana saya jelaskan tadi, seseorang berlapang dada. Kadang orang ribut masalah apa? Masalah sembahyang subuh, ya, ribut azan pertama itu subuh itu azannya 2 kali, kan sekali ributnya. Ya, pas subuhnya kan ada sembahyangannya di masjid. Ya.
Maka ribut bahas azan pertama apa azan 2 kali, apakah as-salat khairum minan naum, apakah ada pakai as-salat khairum minan naum, ribut di medsos apa macam. Pas subuh guringan bagiannya. Ya. Maka ini keliru ya. Kalau ada perbedaan pendapat yang muktabar, maka kita hormati tanpa mencela satu sama lainnya. Taib. Assalamualaikum. Apakah termasuk sunnah ketika seseorang berpakaian menyesuaikan adat atau kebudayaan lokalnya selama tidak menyelisih syariat? Misalnya, menggunakan peci belangkon atau memakai sarung tapih dan sebagainya. Apakah hal ini terlarang? Saya pernah memakai tapih lalu dipandang sinis oleh jemaah, padahal tidak isbal. Maka kalau memakai adat kaum, ini justru ini yang dianjurkan oleh Nabi. Seseorang menyesuaikan dengan adat kaumnya. Untuk apa? Agar kita ini di dalam beragama ini sebisa mungkin tidak menyelisih adat kaum kita. Selama ya adat tersebut tidak menyelisih syariat. Maka sebisa mungkin kita ini tidak menyelisih adat kaum kita. Kalau misalnya di masjid itu orang terbiasa sembahyang pakai peci, ya kita pakai peci sembahyang. Misalnya dilanggar orang terbiasa pakai peci sembahyang, kita pakai peci. Dilanggar orang terbiasa sembahyang pakai baju koko misalnya, maka kita pakai baju koko. Kalau di masyarakat kita terbiasa aib orang sembahyang pakai baju kaos, walaupun tidak dilarang orang pakai baju kaos, tapi di masyarakat itu dianggap aib, dianggap kurang elok. Sholat pakai baju kaos, maka jangan pakai baju kaos. Kalau di masyarakat kita, kalau di lingkungan kita itu biasa, tidak ada masalah. Ini di lingkungan yang tidak biasa, maka kita jangan pakai baju kaos. Maka seperti itu pula tadi, sebagaimana ditanyakan tadi, dia pakai sarung di lingkungannya, yang adat lingkungannya demikian, maka itu justru itu yang baik. Justru itu yang baik, ya. Ya, maka keliru orang yang menganggap ini kenapa pakai sarung kadang pakai celana, ya, maka ini keliru. Dan Nabi SAW, ya, kenapa beliau memanjangkan rambut beliau? Ya, salah satu adat kaumnya zaman dahulu adalah memanjangkan rambut. Ya. Maka kita berusaha, sunnah itu adalah seseorang berusaha bagaimana dia mengikuti adat kaumnya selama adat kaum tersebut tidak bertentangan. Tetapi orang itu banyak ingin mencari yang aneh. Orang itu ingin mencari sesuatu yang nyentrik, yang tidak ada yang asing. Itu kebanyakan. Kenapa? Karena itu mudah terkenal. Orang terkenal itu sangat mudah. Pian cari aja yang aneh-aneh terkenal. Ya, pian cari aja aneh-aneh pian terkenal. Ya. Ya. Maka zaman sekarang demikian fitnahnya. Orang mudah ingin terkenal. Gila dengan pujian manusia. Taib. Ya maka kita heran betul ya. Hendak makan dipoto, hendak apa-apa dipoto berataan. Ya. Maka kita heran hidup manusia ini ya. Apa-apa dia expose. Ya untuk apa makan dipoto ya. Untuk kadang-kadang ya tidak hanya itu saja ya. Kadang-kadang perkara masalah dia dengan suaminya berjalan kemana, dipoto di mana-mana ya. Maka sebetulnya tidak ada faedahnya tapi ingin dipuji saja. Ya ingin dipuji manusia, ini fitnah. Manusia terfitnah dengan itu. Bismillah Ustadz, yang mana kita kasih prioritaskan tentang apakah kita harus sering bersedekah sehingga keperluan sekunder kita tidak terpenuhi, keperluan seperti membeli kendaraan ya dan sebagainya, atau kita mengurangi sedekah kita agar keperluan sekunder kita dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, di dalam masa bersedekah tentu seorang bersedekah dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan min tibi nafsihi, dengan keikhlasan dalam hatinya, tidak ada unsur paksaan. Itu yang pertama. Kemudian, seseorang bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seseorang bersedekah tidak sesuai dengan kemampuannya, itu dilarang. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian sedekahkan semua harta kalian yang nanti kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang menyedekahkan semua hartanya yang mana dia menyesal di kelak hari. Maka kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Kalau kemampuan kita segini, segitulah kita bersedekah. Ya, maka jangan seseorang dia memaksakan dirinya
Ya, kenapa? Yang mana hal tersebut bisa membuat dia menyesal di kemudian hari. Maka pertama dia bersedekah sesuai dengan minti binafsihi, dengan keridhaan hatinya. Kemudian dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia dihadapkan dengan dua pilihan, dia membeli mobil misalnya, harga mobilnya 100 juta. Maka ulun hendak bersedekah Ustadz. Maka bisa Anda bersedekah 100.000, 1 juta misalnya, sisanya Anda belikan mobil misalnya. Maka bisa digabungkan dua hal tersebut ya. Tidak mesti bersedekah itu dengan nominal yang besar. Bisa bersedekah itu dengan nominal yang kecil. Ya, yang penting seorang itu ikhlas di dalam bersedekah. Bisa jadi amalan kecil, sedekahnya kecil tetapi besar di sisi Allah akibat niatnya. Bisa jadi orang bersedekah 1.000 rupiah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang orang bersedekah 100 juta tetapi dia tidak ikhlas. Dia tidak mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pujian manusia. Bisa jadi 1.000 itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya tidak perlu Anda pertentangkan antara membeli keperluan Anda yang sekunder seperti kendaraan dengan bersedekah. Bersedekah enggak mesti dengan senominal kendaraan. Bersedekah Anda bisa 100 rupiah, 1.000 rupiah, berapapun diterima. Ya kecuali di masjid ini karena menerima 100 rupiah. Maka ya bersedekah itu apapun diterima di dalam agama Islam, berapapun jumlahnya. Taib. Kenapa Pak? Ini yang penting kada curhat. Taib. Apa hukumnya ketika orang bertanya kabar kepada kita, kemudian kita jawab alhamdulillah buruk, karena memang sedang kurang baik. Ya. Pertama, ya, di antara adabnya adalah kita menjawab ya dengan jawaban yang lembut ya, dengan jawaban yang baik. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji Allah dalam setiap keadaan. Itu yang lebih afdal kita jawab ya. Ya. Kemudian kita jelaskan alhamdulillah ala kulli hal, Anda sekarang ini mungkin ada sakit ini. Ya, itu juga bentuk dia husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan di dalam tubuhnya ya. Maka jawabannya demikian. Bukan dia jawab alhamdulillah buruk keadaan Anda, tapi jawab alhamdulillah ala kulli hal ya. Tetapi nih Anda lagi kada berduit, ada kayak ente bisa duit. Nah, maka kada apa-apa demikian. Taib. Bagaimana cara kita mengenali Imam Mahdi yang sesungguhnya, yang dimana kita akan berbaik dengannya? Tadi yang saya jelaskan. Dari sisi nasabnya adalah namanya seperti nama Rasulullah dan bapaknya. Kalau namanya Ujang berarti bukan Imam Mahdi. Iya. Maka kalau namanya Muhammad, Ahmad ya, bin Abdullah, keturunan Nabi dari Fatimah ya, dari Hasan, ini cirinya. Ya, kemudian ya yang kita katakan tadi munculnya dari arah timur ya, keluar dari arah timur. Maka ini diantara ciri-ciri Imam Mahdi ya. Taib. Bismillah. Ustadz, apa hukumnya ikut perlombaan balap motor dan yang sejenisnya, di mana apabila menang mendapatkan hadiah uang di sini hasil dari peserta yang mendaftar ikut balapan. Bagaimana juga hukum uangnya? Tidak boleh, karena Nabi SAW mengatakan la sabaqa ila fi huffin au hafirin au naqslin. Kata Nabi SAW tidak ada perlombaan ya kecuali pada perlombaan ya seseorang memanah, lari onta, kemudian lomba kuda ya kata Nabi SAW. Maka tidak ada perlombaan kecuali tiga hal tersebut. Maksudnya perlombaan di sini adalah perlombaan mengambil hadiah. Maka hadiah itu harus dari pihak ketiga. Pertama, perlombaannya tidak syar'i. Yang kedua, hadiahnya pun juga diambil dari orang yang belum berlomba. Maka ini tidak boleh ya, ini diharamkan dalam Islam. Taib. Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Sahih ke doa ini dan dibaca di akhir witir setelah salam. Doa ini sahih ya, doa Nabi SAW. Maka boleh dibaca
di waktu sebelum salam, boleh. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz di luar tema. Apakah darah nifas yang keluar lebih dari 2 bulan masih bisa disebut darah nifas atau darah istihadah Ustadz? Adapun tekstur darah yang keluar menggumpal, kadang darah segar, kadang kecoklatan. Tolong penjelasannya Ustadz dan bagaimana caranya untuk sholat dengan keadaan seperti ini. Atas jawabannya Ustadz jazakumullah khairan. Pertama, Bapak Ibu, darah nifas itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Adakah batasannya ataukah tidak ada? Sebagian ahlu ilmu mengatakan darah nifas itu paling lama adalah 40 hari. Ya, 40 hari. Sebagian ahlu ilmu mengatakan darah nifas itu ada yang mengatakan 2 bulan, bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Pendapat yang rajih wallahu taala alam, darah nifas itu adalah 40 hari. Ya paling lama. Ya 40, 41, 42 semacam itulah. Itulah yang paling lama. Adapun lebih dari itu, darah yang keluar insya Allah bukan darah nifas. Tetapi bisa 2 kemungkinannya. Imma dia darah istihadah atau dia darah haid. Kadang nifas orang itu bersambung dengan haidnya. Maka Anda lihat, apakah tekstur darahnya adalah tekstur darah haid ataukah tidak. Kalau seandainya tadi darahnya yang keluar tadi menggumpal, ya, dan ya itu tekstur darah haid. Kalau dia menggumpal, kemudian berbau, maka itu tekstur darah haid. Ya, tetapi kalau seandainya tekstur darahnya bukan darah haid, maka itu darah istihadah, maka Anda sholat. Ya, Anda sholat. Kalau darahnya masih Anda pakai pembalut, ya, kemudian Anda berwudu dan sholat. Ya. Ustadz saya tidak tahu ini darah haid apa darah istihadah, saya tidak bisa membedakan. Maka Anda lihat, kalau Anda memiliki kebiasaan haidnya kapan? Karena sebagian wanita itu memiliki kebiasaan haid. Ada sebagian wanita itu haidnya di awal bulan, ada pertengahan bulan, akhir bulan. Kalau seandainya keluar darah tersebut pas bertepatan dengan waktu haid Anda. Bertepat dengan waktu haid Anda, kemudian Anda merasakan sakit di perut Anda, maka itu insya Allah darah haid. Itu darah haid dan Anda tidak sholat. Tapi kalau itu bukan, bertepatan di waktu haid Anda dan Anda tidak bisa membedakan, maka Anda sholat. Karena itu bukan darah haid. Ustadz, bagaimana kalau seandainya ulun ini kada bisi kebiasaan? Artinya dia tidak teratur haidnya. Dan biasanya ini kalau wanita makan pil KB dan semisalnya, kadang-kadang haidnya sudah tidak teratur lagi. Kadang berantakan haidnya. Kadang di awal bulan, kadang nanti di pertengahan bulan, kadang pokoknya nggak beratur lagi. Nah kalau haidnya tidak beraturan, maka dilihat dari cirinya. Kalau cirinya bukan ciri darah haid, maka itu bukan haid. Kalau cirinya ciri darah haid, maka itu haid. Ustadz, saya tidak bisa membedakan. Ya ulun kada kawa membedakan. Maka kalau pian kada kawa membedakan, pian bertakun, ini darahnya seperti ini. Ya, pian bertanya dengan orang ahlinya. Ya, dengan seorang ustadz, darahnya warnanya seger, maka ini bukan darah haid. Ya, merah seger warnanya, maka ini bukan darah haid. Ya, darahnya warnanya merah kehitaman, ini darah haid. Ya, darahnya berbau, ini darah haid. Ya. Maka kalau kita tidak tahu, bingung juga, Ustadz ditakuni, Ustadznya bingung juga kada menjawab. Ya kalau orang takuni jawabnya 3 hari sih dia hanya menjawab misalnya. Kan biasanya kayak gitu Ustadz menjawab. Ya. Maka ya apa yang harus saya lakukan? Maka Anda sholat. Kalau Anda bingung, ini haid apa bukan, Anda sholat. Anda sholat dalam kondisi demikian, Anda pakai pembalut, ya maka Anda sholat. Ya. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema. Seorang ikhwan menikah dengan seorang akhwat. Setelah sekian lama menikah, si ikhwan baru tahu kalau akhwat yang dia nikahi dulunya adalah anak hasil zina dari kedua orang tuanya. Ibu si akhwat hamil di luar nikah dan dinikahi oleh bapaknya dalam keadaan sedang mengandung si akhwat tersebut. Pertanyaannya, sahkah pernikahan ikhwan dan akhwat tersebut? Karena pada saat menikah si akhwat dinasabkan kepada bapaknya. Kalau tidak sah, apakah pernikahan mereka harus diulangi? Ya ini masalah khilaf ya di kalangan para ulama. Ya anak zina apakah boleh dinasabkan kepada ayahnya? Kalau seandainya yang menikahi itu adalah orang yang menzinahi itu, atau wanita itu tidak diketahui dia berzina kecuali dengan laki-laki
tersebut, kemudian laki-laki itu menikahinya. Ini memang khilaf dalam masalah di kalangan para ulama, apakah dinasabkan kepada ayahnya. Kalau hukum dinasabkan sudah sama ayahnya, itu dihukumi oleh pemerintah dan semisalnya, maka sah saja kalau sudah dinasabkan. Tapi permasalahannya kalau tidak dinasabkan, yaitu cuma hanya sekedar kakuan, bukan hukum pemerintah. Maka saran saya, orang semacam ini, kalau terjadi pernikahan semacam ini, dia meminta fatwa kepada pengadilan agama atau kepada KUA. Ia bertanya. Maka kalau mereka menghukumi sah, maka alhamdulillah sah pernikahannya. Ya, karena itulah haknya mereka. Taib. Dalam pernikahan mereka lahirlah anak perempuan kelak. Jika anak tersebut menikah, apakah boleh nasabkan kepada bapaknya dan apakah boleh bapaknya menjadi wali? Ya ini nanti dilihat keputusan hakim. Tetapi dari pertanyaan ini, zahirnya adalah sang ibu tadi, ya, sang anak tadi sudah dinasabkan dan diakui oleh pemerintah. Zahir pertanyaan ini, maka sah kalau diakui oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah, pernikahannya sah, legal, ya, maka sah insya Allah. Ya. Tetapi ya tadi dia harus bertanya kepada KUA dan semisalnya, karena ini permasalahannya besar, ya, permasalahan yang sangat besar, ya, karena kalau tidak sah anaknya kayak gimana, ya. Ini tidak sah lagi, anak ini lahir nanti gimana? Terus nggak pernah selesai. Maka dia harus bertanya kepada KUA atau ke pengadilan agama, ya, tentang statusnya. Taib. Izin bertanya Ustadz. Masalah pelapah kurma yang ditancapkan Nabi. Banyak di kampung ulun yang dijadikan dalil. 1. Naruh baju putih kerikil di atas kuburan. Selama masih ada batu, itu memberi syafaat jar. Ya, pertama Nabi SAW mengandak pelapah kurma itu, Nabi tahu orang itu disiksa. Anda mengandak baju putih ini, tahu kada orang itu disiksa kada? Iya. Kalau Anda tidak tahu, ya, maka tidak usah, ya, kasihan keluarganya, ya Allah disiksa anak keluargaku ini dikandaki apa? Tanda-tanda. Ya. Pertama kita tidak tahu ya orang ini disiksa apa tidak. Yang kedua, itu khususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh mendoakan itu lebih baik. Taib. Yang kedua, menaruh kembang selama tidak layu, selama itu juga memberi syafaat. Iya, ini sama. Ya, sama permasalahannya, ya. Dan menancap pohon linjuang, apa linjuang nih? Pohon linjuang, ya. Hanya saja sekali mendengar linjuang. Ya, pokoknya pohon lah di atas kuburan, menancap pohon di atas kuburan. Ini semuanya adalah tidak sahih berdalil dengan hadis Nabi SAW menaruh pelapah kurma. Pertama itu perkara mukjizat, itu mukjizat Nabi, karena itu adalah perkara gaib yang Allah beritakan kepada Rasulullah dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Yang kedua, Anda tidak tahu dalam kubur itu, ya, dia bisa mendapat nikmat apa mendapat azab. Yang diandak Nabi ini yang mendapatkan azab, sedangkan Anda tidak tahu yang dikubur. Ya. Oh, ulun yakin aja setetnya mantan preman nih, makanya diazab. Iya. Maka itu tidak benar. Bisa jadi orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita ke kuburan mengingat kematian. Mendoakan yang di dalam kubur. Pertanyaan ulun. Ulun ini bisa menemui orang yang baru di kuburan. Jadi keesokan harinya keluarganya di subuh membaca Al-Quran di depan kuburan. Awal surah Al-Baqarah dekat kepala beberapa ayat. Akhir surah Al-Baqarah di dekat kaki berapa ayat. Berapa ayatnya lupa karena posisi jauh. Jadi ulun tanya, yang membaca katanya dari Ustadz, hadisnya adalah dari Ibnu Umar. Bujurkah hadis ini? Bujur. Ada hadis ini dari Ibnu Umar. Disebutkan oleh Khalal di dalam kitabnya tentang Al-Qira'ah indal Qubur. Qira'ah di kuburan, ya. Dan kitab Al-Khalal, Al-Qira'ah indal Qubur ini saya takhrij hadisnya. Saya takhrij, ada tulisan saya tentang masalah Al-Qira'ah indal Qubur. Dan itu semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Baik itu hadis Ibnu Umar ataupun yang lainnya. Ada tahqiqan saya dalam bahasa Arab tentang ahwalul qubur, ya. Al-Qira'ah indal Qubur Al-Khalal. Saya mentakhrij hadis ini. Ya, takhrij hadis Al-Khalal, dan betul itu adalah hadis Ibnu Umar. Tetapi semuanya adalah hadisnya lemah.
Dan hadis itu yang benar di Ibnu Umar itu adalah membaca doa memasukkan kubur. Ala sunnati Rasul, bismillah ala millati Rasulillah, ya, atau bismillah ala sunnati Rasulillah. Maka itu yang disebutnya. Kemudian ada sebagian rawi menambahi lafaz menambahi membaca ayat surah Al-Baqarah. Sebagian rawi keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Kalau ditanya apakah ada hadis lemahnya, betul ada hadis lemahnya, hadis Ibnu Umar. Tetapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, tidak ada penyebutan pembacaan surah Al-Baqarah. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.